Anda diganggu makhluk jin, tidak tenang, merasa gelisah, deg-degan, dan susah tidur. Sudah berobat ke medis tetapi tidak kunjung sembuh. Maka berobatlah melalui pengobatan nabawi, sesuai syariat, salah satunya dengan diruqyah. Gangguan jin biasanya berupa rasa sakit yang berpindah dari bawah punggung dan bahu, bersedih dan merasa sesak di dada, berkeringat di malam hari, emosi berlebihan seperti ketakutan yang tidak wajar, sering bersendawa, menguap atau terengah-engah, menyendiri atau suka mengasingkan diri, diam atau malas bergerak, dan senang terlalu banyak tidur. Ruqyah syariah adalah bacaan Al-Quran yang disunahkan dan bermanfaat untuk penjagaan, perlindungan, pengobatan, dan penyembuhan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, dari berbagai gangguan dan penyakit medis dan non-medis, termasuk gangguan jin di tubuh kita. Ruqyah syariah merupakan bagian dari syumuliyah Islam yang dapat digunakan untuk media dakwah, sehingga diharapkan terapi ruqyah yang dilakukan tidak keluar dari bingkai dakwah Islam. Di Pidijaya Aceh, tepatnya di kawasan Pantai Raja, pengobatan nabawi Tibun Nawawi juga dipraktikkan oleh Tengku Muklis Al-Asyi. Ia membuka klinik atau rumah sehat Peglihate yang juga merupakan dayah Babu Salam Tengku Cik Ditu. Di rumah Peglihate tersebut, Tengku Muklis mengobati banyak pasien gangguan jin, gangguan sihir, dan pasien yang secara medis tidak dapat disembuhkan. Dalam praktiknya, Tengku Muklis mengobati dengan terapi ruqyah dan racikan herbal yang sudah teruji. Selain memakai herbal lokal, ia juga memberi resep herbal terkenal dari Malaysia dan beberapa negara lain, khususnya terapi gangguan jin. Selain meruqyah pasien, ada beberapa jenis bahan ramuan yang biasa ia pakai dan disarankan dikonsumsi pasien, seperti kurma ajwa. Buah ini sangat ditakuti setan dan jin. Hal ini sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan hadis dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah bersabda, "Barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir." Pengobatan sihir yang paling cepat, dia disebut dengan kurma ajwa. Kurmanya ini mesti kurma ajwa, bukan kurma biasa. Kita ruqyah kurma ajwa ini, kemudian diberikan kepada orang yang kena gangguan sihir. Dia 7 butir aja, 7 butir, satu pagi, satu butir yang sudah diruqyah. Insyaallah dengan izin Allah juga akan teratasi sihir. Daun bidara atau widara dengan nama latin Gizipus mauritiana adalah sejenis pohon kecil penghasil buah yang tumbuh di daerah kering atau gurun. Bidara berasal dari kata sidrah yang artinya pohon bidara. Daun yang penting untuk dalam pengobatan gangguan jin ini, daun sidir atau daun bidara. Dia paling baik kalau untuk gangguan sihir digabung sampai 7 lembar, tapi dia disebut dengan bidara hijau, artinya bidara yang masih hijau di blender, dan digunakan air yang sudah diruqyah, diminum barang 7 itu, dan yang lain dilap ke seluruh tubuh badan. Insyaallah sangat berkesan. Anda penasaran dan tanda-tanda gangguan jin ada pada tubuh? Terapi ruqyah bisa dilakukan agar Anda sehat, pulih, dan dapat beribadah dengan khusyuk. Sering terapi ke sini rata-rata apa aja? Yang sering orang terapi di sini karena kita bawa tema ruqyah, ya yang paling banyak yang bermasalah dengan gangguan jin. Gangguan jin yang sihir, yang kadang-kadang sudah diterapi di tempat-tempat yang lain, tapi penyakitnya bolak-balik. Jadi sampai ke sini kita pelajari sihir itu, dia kalau sihir yang digunakan buhul dalam pengobatan sihir itu mesti buhulnya itu dilumpuhkan atau ditawarkan lah, supaya dia tidak bisa mengirimkan sihirnya lagi.